warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kalian sudah masuk ke tema 2. Ayo kita mulai hari ini dengan bernyanyi. Yuk ikuti sama-sama. Yang muda, ada yang menanggung, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ada yang muda, ada yang menanggung, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tuhan menciptakan banyak sekali tumbuhan dan beragam manfaat. Dan tahukah kamu ternyata ada tumbuhan yang semua bagiannya itu bermanfaat? Apa ya kira-kira? Ya betul, tumbuhan. Bukan tomat, tapi pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Yuk kita simak dongeng berikut ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan dia tergoda untuk membuka kotak hijau. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Sekarang, ambil buku latihanmu dan catat pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Setelah kalian menulis pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut, kalian tentukan tokoh dan karakternya. Aduh, ibu lupa bahwa kalian belum tahu ya tokoh itu apa dan karakter itu seperti apa. Tokoh adalah orang atau pelaku yang ada di dalam cerita. Dan karakter adalah sifat yang mempengaruhi perilaku yang dimiliki manusia. Coba kita tentukan tokoh dalam dongeng tadi. Tokohnya itu ada laki-laki dan penyihir. Masing-masing tokoh memiliki karakter yang berbeda. Coba kalian tentukan dan temukan karakter dari masing-masing tokoh tersebut. Misalnya, laki-laki itu pemarah, atau mungkin laki-laki itu baik, murah hati, atau penurut. Apakah tokoh tersebut baik hati, jahat, sombong, tidak sopan? Coba kalian tentukan di dongeng tersebut.
Sekarang kita dengar cerita dari Dayu. Bercerita tentang pohon kelapa, ternyata pamannya Dayu itu adalah seorang petani kelapa. Setiap hari mengangkut pohon kelapa ke kota menggunakan truk. Seorang pegawai menghitung ada 425 butir kelapa. Dan di truk yang kedua, pegawai dari paman Dayu menghitung ada 590 butir kelapa. Jika posisi truk dirubah seperti ini, maka jumlah kelapa pun tetap sama. Jumlahnya ada 1015 butir kelapa. Sama kan? Sekarang coba kita lihat soal berikut. Dayu menyengaja berlibur di rumah pamannya karena di rumah pamannya itu sangat bersih dan dipenuhi oleh tanaman. Dayu membantu Bibi untuk merawat dan menyirami tanaman yang ada di rumah paman. Tetapi ketika sedang menyiram tanaman, tidak sengaja Dayu memecahkan pot yang ada di depan rumah. Ia ingin meminta maaf, tetapi ia takut dimarahi oleh paman dan bibinya karena pot tersebut kesayangan pamannya. Bagaimana ya seharusnya Dayu bersikap? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Dayu? Apa? Ya, meminta maaf. Betul sekali, karena dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf itu memerlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Sekarang giliran kalian untuk menceritakan pengalaman meminta maaf. Baik itu kepada orang tua, kakak, adik, atau teman-teman kalian. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Mohon maaf apabila ibu ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.